Halo sahabat-sahabatku pejuang P3K. Nah, di sini ya ada berita terbaru ya, Sabtu 25 Januari 2025, tepatnya itu sekitar jam 21.22 web. Jadi sekitar jam setengah 10-an ya. Nah, sebelum kita lanjut ke berita terbaru, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Yang baru bergabung juga jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan lonceng notifikasinya dibunyikan teman-teman, biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Gimana beritanya? Yuk langsung saja. Nah, ini ya teman-teman, siaran pers terbaru BKN. Kurang lebih itu ada 308 tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K tanpa tes. Begini mekanismenya. Jadi untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, walau ini gimana ya, tanpa tes, tapi kan pemberitahuan atau berita-berita itu kan selalu untuk yang terbaik untuk pejuang P3K, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu ya. Jadi untuk teman-teman, marilah kita pokoknya berpikir positif dan selalu berdoa. Nah, gimana mekanismenya untuk 308 tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K tanpa tes? Nah, ini ya mekanismenya seperti ini. Pengangkatan P3K paruh waktu akan segera dilakukan oleh Menpan RB Rini Widyatini. Adapun aturan resmi yang mengatur secara rinci terkait kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu telah dirilis, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, ini sudah dirilis ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi dan teman-teman itu segera mendapatkan SK dan NIP, dan teman-teman tidak bimbang lagi ya. Nah, biar teman-teman tidak penasaran, ikuti terus video ini sampai habis, biar teman-teman itu nanti tidak gagal paham dengan berita ini ya. Oke, teman-teman semuanya. Adapun aturan resmi yang mengatur secara rinci terkait kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu telah dirilis, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ya. Itu dalam aturan tersebut mengatakan P3K paruh waktu hanya akan dilakukan kepada tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk kriteria itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman itu memasuki kriteria ya, jadi teman-teman itu nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, jadi kriteria itu sendiri apa saja? Nah, ini kriteria-kriterianya. Yang nomor pertama itu ya, tenaga honorer database BKN yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus. Yang nomor 2, tenaga honorer database BKN
yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 namun tidak kebagian formasi. Dengan demikian, kebijakan tersebut tentunya akan masih banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat. Nah, jadi untuk teman-teman pejuang P3K, di sini Menpan RB sudah membuatkan tempat-tempatnya ya nanti menjadi P3K paruh waktu dan nasibnya belum jelas. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari BKN ya, tenaga honorer yang mendaftar di tahap 1 ini sebanyak 1.568.614. Jadi sebanyak itu ya teman-teman ya, itu masih di tahap 1. Itu belum di tahap 2 ya. Kalau di tahap 2 mungkin itu nanti lebih banyak lagi. Karena kenapa? Karena apa ya? Yang belum masuk database BKN tapi aktif di instansi itu nanti juga bisa ikut mendaftar P3K. Seperti itu ya. Terus sedangkan tenaga honorer database BKN yang mendaftar di seleksi P3K tahap 2 sebanyak itu ya 116.498. Apabila jumlah total tenaga honorer di database BKN sebanyak 1.789.51, maka dapat diketahui sebanyak 180.308 orang belum mendaftar di seleksi CASN 2024. Hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari Menpan RB terkait nasib tenaga honorer tersebut. Nah, ini kan data-data yang sudah masuk di database ya, database BKN. Seperti itu, masih ada 180.308 yang belum mendaftar itu ya. Hingga ya saat ini belum ada regulasi resmi dari Menpan RB terkait nasib tenaga honorer tersebut. Di sisi lain, terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Zudan Arif telah merilis siaran pers terbaru, itu nomornya ya, pada tanggal 23 Januari 2025 lalu. Dalam siaran pers tersebut, Zudan menyampaikan bahwa para non-ASN database BKN yang belum terkomodir dalam seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan paruh waktu. Nah, ini sudah jelas sekali ya teman-teman semuanya pejuang P3K. Adapun pengangkatan P3K paruh waktu untuk tenaga honorer tersebut akan dilakukan setelah proses seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai. Jadi untuk teman-teman ini mungkin yang di tahap 1 tidak lulus, terus di tahap 2 tidak lulus, terus nanti mungkin ditaruh di paruh waktu. Mungkin seperti itu ya. Itu penangkapan saya ya. Ada lain sisi keputusan BKN untuk mengangkat tenaga honorer yang tidak mendaftar pada seleksi
CASN 2024 menjadi P3K paruh waktu tanpa tes. Nah, itu ya teman-teman pejuang P3K, informasi dari Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atau berguna buat teman-teman pejuang P3K. Oke, begitu saja ya teman-teman informasi dari Arik Channel. Saya akhiri atau saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa mendapatkan informasi lebih akurat lagi. Jadi untuk teman-teman ikuti terus Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Dan di-share ke teman-temannya biar teman-temannya juga tahu informasi-informasi tentang atau seputar P3K. Oke, salam sehat, salam sejahtera.